Rampes. Ya, selamat datang ya anak-anak ya, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik Pak, baik. Sehat Pak, sehat. Tetangga sehat, tetangga. Sehat. Alhamdulillah. Tetangga kita pada semua sehat, Pak. Ya. Ya, itu penting ya. Kita itu makhluk sosial, jadi jangan hanya mementingkan kesehatan kita sendiri, kesehatan tetangga juga kita harus tahu minimal gitu. Ya, Oke, Pak. sebelum lanjut, silahkan KM untuk dipimpin doa dulu ya. Aheru dipimpin doa dulu Aheru ya. Siap Pak. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk keberkahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Aheru. Sebelum melanjutkan, jadi alangkah baiknya supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita atau mendengarkan sebentar lagu Indonesia Raya ya. Bentar. Udah ada ya? Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya diharapkan itu bisa sedikit membangkitkan, menumbuhkan kembali rasa nasionalisme kita ya sebagai anak muda. Jangan sampai kita itu melupakan jasa-jasa para pendahulu kita. Oke, kita lanjutkan. Baik, sebelumnya Bapak ingin tahu dulu untuk hari ini hadir semua enggak ya? Apakah ada yang enggak hadir? Hadir semua kayaknya. Alhamdulillah Lengkap, hadir semua, lengkap. Pak. Lengkap. Hadir, Lengkap, lengkap. Mantap ya. Oke, hadir semua. Oke. Baik. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan dulu bahwa untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini kita itu di pelajaran basis data ya. Basis data. Nah, masih ingat nggak pertemuan yang minggu kemarin itu kita belajar apa? Masih ingat nggak kira-kira? Ada yang masih ingat nggak untuk minggu kemarin? Lupa ya? Lupa. Ya, jadi kemarin itu kita kan sedikit membahas tentang tabel minggu kemarin. Nah, untuk yang sekarang, nah untuk pembelajaran hari ini kita lihat nih di sini ada tujuan pembelajaran dan lain-lainnya nih. Coba kalian lihat dulu nih. Bentar, mana nih?
Sinyalnya rada loose, mohon maaf. Udah kelihatan belum? Anak-anakku yang Bapak banggakan. Kelihatan Pak. Sudah Pak. Nah, jadi Sudah, Pak. ini setelah minggu kemarin kita bahas tentang tabel. Selanjutnya itu dalam menyusun tabel tentu saja kita akan masuk ke tipe data. Adapun di sini untuk kompetensi dasarnya yaitu nanti kalian diharapkan memahami tipe data pada basis data dan juga mempresentasikan tipe data pada basis data. Adapun tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti itu kita akan menggunakan PBL ya. Jadi yang berbasis problem masalah. Jadi setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan yang pertama itu dapat menganalisis berbagai tipe data yang dapat ditangani data dengan tepat. Yang kedua, membuat kelompok data yang sesuai dengan tipe data dengan benar. Dan yang ketiga, nanti itu akan mempresentasikan kelompok data yang sesuai dengan tipe data dengan benar. Adapun untuk metode belajar atau yang akan kita lakukan untuk hari ini, yang pertama nanti kalian akan lihat. Jadi kalian akan menyaksikan pemaparan materi lewat video. Setelah itu kita akan berdiskusi. Kemudian tentu saja setelah diskusi akan dilakukan presentasi. Nah, nanti diharapkan saat presentasi kalian aktif itu untuk menanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Sehingga harapan akan terjadi tanya jawab. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak. Belum, Pak. Aman ya? Belum. Lanjut. Gaskeun. Oke, siap. Jelaskan Pak. Ya. Oke, sebelum masuk nih, sebelum kita menyaksikan video, Bapak ada sedikit pertanyaan nih. Menurut kalian nih, ada enggak dari nama kalian itu, yang namanya itu terdapat karakter angka? Ada enggak? Ya nggak ada tuh Pak. Masa Tidak iya ada, nama Pak. saya Muhammad Nawawi 12 gitu kan di ijazah sama di Nah, enggak ada kan? Itu alay Pak, alay. Ini nih, kita berangkat dari masalah ini. Tentu saja kalian juga sudah tahu ya, sudah pasti. Apabila atributnya nama, tidak mungkin di sana ada tipe data angka. Nah, ini juga yang mendasari ya, kita akan berangkat dari sini. Kita akan berangkat dari permasalahan ini. Siapa? Oke, tentu saja berarti untuk materi hari ini kita akan mengelompokkan tipe data. Untuk lebih lanjut, sebaiknya kalian menyaksikan dulu. Kita akan menerapkan literasi digital ya. Ini kita akan menampilkan video dari salah satu YouTube ya. Kurang lain sih bukan punya Bapak ya ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat lah gitu. Dan Bapak belum sempat membuat sendiri ya, ini jadi memanfaatkan yang ada dulu. Mohon disimak ya, nanti mohon disimak baik-baik di video ini. Jadi di dalamnya itu nanti mohon diperhatikan. Jadi tipe data itu dikelompokkan menjadi apa saja. Nanti ada di video ini. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Siapa, Rian? Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Perbesar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video seri pemrograman basis data MySQL. Pertemuan hari ini tentang mengenal tipe-tipe data di MySQL. Oke rekan-rekan, di sini saya sudah menyiapkan penjelasan dan contoh dari tipe data yang digunakan di MySQL. Tabel database berisi nanti beberapa kolom dengan tipe data tertentu seperti numerik atau string. MySQL sendiri menyediakan lebih banyak tipe data selain Iya, Pak, double. Ini Kayak bereho gitu, Pak. numerik dan string. Di sini saya akan perlihatkan bahwa setiap data di MySQL dapat ditentukan oleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis nilai yang diwakilinya. Yang kedua adalah ruang yang digunakan. Nilainya adalah panjang tetap atau panjang variabel. Yang ketiga adalah nilai dari tipe data dapat diindeks atau tidak. Yang terakhir adalah bagaimana MySQL membandingkan nilai dari tipe data tertentu. Jadi poin-poin ini adalah tipe data di MySQL yang ditentukan oleh karakteristiknya.
Selanjutnya, di sini adalah tipe data numerik. Tipe data numerik ini adalah di MySQL Anda dapat menemukan semua tipe numerik standar SQL, termasuk tipe data angka pasti dan tipe data perkiraan numerik, termasuk integer, fixed point, dan floating point. Jenis data numerik di MySQL ini tabelnya sudah diberikan apa saja yang digunakan biasanya untuk data numerik. Yang pertama adalah jenis numerik tiny integer. Deskripsinya adalah bilangan bulat yang sangat kecil. Kolom yang terakhir di sini adalah panjang. Panjang ini adalah karakter yang digunakan oleh tipe data ini, tiny integer ini ya. Kayak rekan-rekan ya. Lalu di sini ada small int, bilangan bulat kecil. Ada medium, bilangan bulat berukuran sedang. Lalu ada integer, bilangan bulat standar. Jenis numeriknya big integer, bilangan bulat besar. Desimal, bilangan tetap. Float, angka floating point presisi tunggal. Double, angka floating point presisi ganda. Yang terakhir adalah bit, sedikit, bidang. Yang kedua, di sini tipe data MySQL Boolean. MySQL tidak memiliki built-in boolean atau bool tipe data. Untuk mempresentasikan nilai boolean, MySQL menggunakan tipe bilangan bulat terkecil, yaitu tiny integer. Dengan kata lain, boolean dan bool adalah sinonim untuk tiny integer. Jadi nanti ada tipe data boolean di sini di MySQL juga. Terus yang ketiga adalah tipe data MySQL string. Di MySQL, string dapat menampung apa saja mulai dari teks biasa hingga data biner seperti gambar atau file. String dapat dibandingkan dan dicari berdasarkan pencocokan pola dengan menggunakan like operator, ekspresi reguler, dan pencarian teks lengkap. Ini adalah tipe data yang digunakan untuk jenis string ya. Tipe data string di MySQL ada char, yaitu string non-biner, karakter dengan panjang tetap. Jenis string varchar, string non-biner dengan panjang variabel. Ada binary, setiap biner dengan panjang tetap. var binary, string biner dengan panjang variabel. Sini blob yang sangat kecil, objek besar biner. Jadi biasanya yang sering digunakan adalah char, varchar, binary, var binary di sini. Jadi nanti tergantung tipe data yang digunakan oleh rekan-rekan untuk database-nya mau menggunakan tipe data apa. Oke, lalu ada jenis string blob, di sini blob kecil, ada medium blob, blob berukuran sedang, long blob, blob besar, tiny text, string non-biner yang sangat kecil. Ada text string non-biner kecil, medium text, string non-biner berukuran sedang. Lalu ada long text, string non-binary besar. Ada enum, percabangan setiap nilai kolom dapat ditetapkan satu anggota pencacahan. Ini biasanya enum digunakan misalkan kita seperti ini, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah itu formatnya kita menggunakan biasanya enum, akan tetapi nanti tergantung oleh rekan-rekan untuk menggunakannya seperti apa. Oke, yang terakhir adalah tipe jenis stringnya itu set. Satu set, setiap nilai kolom dapat diberikan 0 atau lebih set anggota. Yang keempat adalah jenis data tanggal dan waktu di MySQL. MySQL menyediakan tipe data untuk tanggal dan waktu serta kombinasi tanggal dan waktu. Selain itu, MySQL mendukung tipe data timestamp untuk melacak perubahan dalam baris tabel. Jika Anda hanya ingin menyimpan tahun tanpa tanggal dan bulan, Anda dapat menggunakan
tipe datanya yaitu year. Disinilah tipe data yang digunakan untuk jenis tanggal dan waktu. Yang pertama adalah date, nilai tanggal dalam CCY MMDD formatnya seperti ini, yaitu date time, nilai waktu dalam formatnya di sini MMSS format. Yang ini yang digunakan ya. Ada date time, nilai tanggal dan waktu. Ada timestamp, nilai timestamp dalam CCY MMDD. Ini format-format yang digunakan ya. Lalu ada year di sini. Ini yang terakhir dalam jenis tanggal dan waktu ya. Tipe datanya yaitu year. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, apakah ada yang ditanyakan terkait video tadi? Bapak izin bertanya. Neng Arini mungkin mau bertanya. Iya Bapak. Bapak, tadi kan ada banyak tipe-tipe data ya. Ada yang angka, ada yang huruf. Nah, tapi kalau misalkan datanya ada angka dan huruf, ada tipenya juga nggak Pak? Nah, untuk itu, untuk data apabila kita mendapatkan masalah, ya contoh misalkan di atribut yang akan kita tentukan itu di dalamnya memuat angka dan huruf, nah itu kita bisa menggunakan tipe data varchar. Karena ada pengecualian untuk varchar, itu sebenarnya varchar itu untuk huruf, tapi pada tipe data varchar juga bisa memasukkan angka. Gitu. Nah, dan malah si tipe data varchar itu yang sangat populer digunakan biasanya untuk pada atribut ID. Jadi pada tabel itu kan biasanya ada ID nama, ada apa-apa. Nah, si varchar itu biasanya diterapkan di ID karena di sana memuat angka dan huruf seperti itu. Kira-kira paham nggak? Oh, jadi kayak username kita yang ada angka huruf bisa pakai varchar berarti begitu ya Pak ya? Iya, betul. Siap. Itu biasanya itu tipe datanya varchar. Terima kasih Bapak. Baik. Mantap, luar biasa Neng hari ini. Oke, selanjutnya setelah menyaksikan video barusan, Jang Heru bisa nggak kira-kira mengambil kesimpulan atau merangkum dari video tadi, intinya kayak gimana, bisa nggak? Kira-kira Jang. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak ya? Iya nggak apa-apa, gaskan aja. Ya. Kalau menurut saya, jadi mungkin gini Pak, intinya secara umum sih tipe data itu dikelompokkan menjadi satu tipe data angka, angka. Yang kedua tipe data huruf ya. Yang ketiga apa tadi? Waktu. Itu Pak. Ya. Oh ini tuh Pak. Ada lagi ya Pak? Itu ya Pak ya? Ya betul sekali, karena sebenarnya tadi kan di video juga ada tipe data boolean, tapi sebenarnya boolean itu masuk ke bagian dari angka sebetulnya. Maka secara umum tetap saja hanya ada tipe data angka, tipe data huruf, dan tipe data waktu secara umum. Karena boolean itu masuknya ke angka. Terus tadi yang kayak data pilihan, enum, segala macam itu masuknya ke huruf. Jadi tetap secara umum ada 3 lah, dikelompokkan menjadi 3. Itu sudah tepat sekali Pak Heru, luar biasa. Yang Heru luar biasa nih. Oke. Pak Rian. Terima kasih Pak. Ya, siap. Boleh bertanya, berarti boolean itu 0 dan 1 Pak ya maksudnya Pak? Betul sekali, itu boolean itu 0 dan 1. Yang 01, 01, 01 itu boolean, tipe data boolean. Biasanya itu diterapkan di pelajaran algoritma pemrograman juga ada kan itu kan? Itu. Kebetulan Bapak tidak mengampu itu sih, cuma sedikit tahu-tahu saja tentang boolean. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak tentang materi yang tadi? Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini nanti insya Allah kita akan berdiskusi kelompok ya, berdiskusi kelompok nanti. Jadi Bapak akan ada sedikit permasalahan yang perlu kalian pecahkan itu, karena model pembelajaran kita itu menggunakan PBL, problem based learning. Tentu saja nanti kalian harus memecahkan masalah. Nah, masalahnya itu sangat sederhana sih gitu. Ini masalahnya jadi perancangan basis data. Jadi nanti Bapak sajikan rancangan basis data. Nah, nanti dituangkan di LKPD ya, LKPD yang sudah kalian download itu, yang sudah kalian download di grup WA itu kan udah ya, kemarin malam udah diinstruksikan untuk di-download. Nah, di situ ada kan contoh rancangan basis datanya. Nah, nanti kalian itu silakan analisis dan tentukan.
Jadi di dalam sebuah tabel itu kan ada atribut kan, misalkan tabelnya tabel guru, nah di dalamnya itu kan ada atribut ID, ada atribut nama, alamat, dan lain-lain. Nah nanti si atribut-atribut itu kalian tentukan tipe data apa yang sesuai. Seperti itu ya. Kira-kira paham nggak? Kira-kira gampang lah, gampang. Jadi kalian silakan pecahkan masalah itu. Silakan pecahkan masalah itu. Tapi sebelumnya silakan untuk Pak KM. Iya, saudara Jang Heru nih. Jang Heru silakan untuk dibagi kelompok. Dibagi kelompok dulu, dibagi 3 kelompok aja lah. Silakan. Oh, saya Pak yang bagi Pak. Iya. Ya, berarti dibagi 3 ya Pak ya? Nah, aja lah. Bagi 3 berarti ntar Pak, yang kelompok 1 saya, Jang Heri sama Jang Indra Pak. Ya, siap. Kelompok 2 siapa ya? Ntar Pak, saya lihat absen dulu Pak. Iya. Oh ya, Nawawi aja Pak, Nawawi, Jang Reja sama Jang Dena. Nah, Siap. kelompok 3 kita ambil yang ladiesnya, nggak apa-apa Pak, biarin Pak ya. Ya nggak apa-apa. Oh ya, jadi Kalau kata orang Sunda jangan dicampur cowok-cewek, Iya, nanti takut harus pecah getih. Bahaya, bahaya Pak Edi. bahaya, jangan dicampur-campur. Ada Arini, ada Aprilia sama Farah. Ada yang Iya. belum kesebut? Siapa yang nggak kesebut? Saya belum Pak, saya belum Pak. Aduh, Oh iya, lalu kelompok ini ya, kelompok 1 aja. Heru Terus apa lagi? sengaja nih Heru. Apa lagi? Udah Pak, udah semua. Edi, yang Edi belum? Ya. Iya belum kesebut tadi kayaknya. Oh iya, yang Edi. Wah. Yang Edi kelompok gimana 2. Heru ini? Sensitif nih, sensitif. Yang Edi kelompok 2. Saya ulangi lagi ya. Kelompok 1 saya, Heri, Jang Indra. Kelompok 2 Nawawi, Reza, Dena, sama Jang Edi. Terakhir, ladies semua 3 orang. Arini, Aprilia, sama Neng Farah. Gitu Pak. ya. Saya Oke, mana Pak? udah bentuk ya, kelompoknya berarti udah ya. Ya Pak. Nah, oke. Nah, jadi nanti kalian silakan dibaca-baca, itu dianalisis, dipelajari permasalahan yang ada di LKPD ya. Nanti silakan kalian cari solusinya gimana itu untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti itu yang kalian kerjakan di LKPD silahkan kalian tuangkan atau dibuat slide presentasi, ya itu terserah lah mau modelnya mau PowerPoint atau apa, silakan lah, yang penting dibuat slide presentasi. Nanti setelah selesai setiap kelompok perwakilan akan mempresentasikan dan diharapkan kelompok yang lain menyimak dan memberi tanggapan. Jadi jangan yang lain presentasi tapi yang lain malah kemana gitu. Jadi mohonlah silakan kalian aktif. Oke, Bapak kasih waktu sekitar berapa ya? Itu karena itu gampang sih sebenarnya masalah itu. Mungkin 30 menit beres lah ya. Beres ya, 30 menit ya. Siap. Ya, Oke, Pak. silakan. Ya, Pak. Kalau ada yang kurang dipahami atau sekiranya membingungkan, silakan jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan. Kalau Bapak bisa dijawab, kalau tidak mungkin serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Ya betul Pak. Betul sekali. Boleh cari di internet, Pak. Ya silakan, tapi sebenarnya itu kayaknya susah kalau cari di internet karena kan kamu harus menganalisis sendiri. Gitu. Enggak, ini mah, Pak. Soalnya kan tipe data dari setiap tabel itu tentu berbeda. Kalau misalkan nih yang Indra mencari tabel guru, mungkin yang di internet itu atributnya beda dengan yang di studi kasus tadi, yang di masalah tadi. Ya, nggak bisa lihat, Pak. Nggak bisa, ini mah harus kreativitas sendiri, ini mah nggak bisa download nyari, nggak bisa. Berarti itu maksudnya kalau nama guru itu isinya berarti datanya tipenya apa begitu ya Pak ya? Nah, berarti contoh misalkan nih, nama guru itu masuknya kira-kira apa nih? Apakah dia numerik, ataukah dia string, ataukah dia waktu gitu. Nah, kalian itu harus menganalisis nih, ditentukan. Jadi jangan sampai keliru. Siapa? Oke, silakan ya. Siapa? Tanya si Amir, detik. Salah.
Gimana, beres? Beres, Pak. Anak-anakku yang saya Beres, banggakan, Pak. Beres, Pak. atau perlu Beres, Pak. udahlah, udah sakti lah pasti. Itu kan gampang masalah kayak gitu ya. Oke, silakan. Bapak beri kebebasan nih. Mau kelompok siapa dulu nih kira-kira yang mau presentasi? Ya aja dulu, Pak. Oke, jangan dulu, dulu. Pak. Aduh, Ya dulu, Pak. bukan siapa dulu nih? Sutijah aja lah. Ya dulu, Pak. Kamu satu dulu. Iya deh, Boleh ngalah. lah. Jangan Heru dulu, jangan Heru. Jadi yang lain nanti menyimak menanggapi nih. Kira-kira itu sesuai enggak yang dianalisis oleh kelompok Jang Heru? Izin share screen, Pak. Ya, siap gaskeun. Ini apa ya? Ini ada hasil analisis tipe data kelompok 1, ketuanya saya sendiri, anggotanya Heri, Indra, dan lalu Pak. Nah ini koreksi Pak kalau saya, berdasarkan hasil analisis kita bertiga, itu berempat, mohon maaf, bahwa atribut yang sesuai dengan untuk tipe data numerik adalah ini Pak, ini ID guru. Kenapa ID guru? Karena masuknya ke angka nantinya, karena numerik itu berbentuk angka. Lalu berat badan kan angka ya Pak ya. Terus tinggi badan. Terus sedangkan untuk tipe data string atau huruf itu nama-nama guru. Tadi kan kata Nawawi, kata Jang Nawawi itu kan nggak bisa, ada Nawawi 12 itu nggak bisa gitu Pak. Nah, terus nama guru, alamat, sama tempat lahir. Dan terakhir adalah tipe data date and time adalah ini di tanggal lahir ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Yang lain ada tanggapan nggak? Ini udah sesuai ya kira-kira nih? Sesuai nggak? Coba yang lain dibantu analisis nih. Kira-kira ini udah sesuai nggak? Yo. Kayaknya udah Pak, tapi mungkin bisa model yang lain. Oke, yakin nih. Apa mau nanya? Iya, nanya apa, Neng? Ya Bu. Tadi kan saya nanyain Pak, yang itu kalau misalkan ada angka dan huruf. Nah itu berarti kalau ID guru gimana Pak? ID guru kan numerik. Tapi kan bisa pakai ID, bisa pakai huruf, pakai angka gitu kan. Oh iya benar. Yo gimana Jang Heru nih, tahu jawab nih. Oh iya salah. Saya sih enggak setuju. Aduh. Saya enggak setuju sama Pak Lalu nggak setuju ini. katanya. Gimana Jip? Jadi gimana Pak ID Sama guru? ini. Saya tahu Jip. Saya enggak setuju sama hari ini. Iya, ID guru. Kalau ID guru itu doang biasanya ya? numerik. Iya. ID guru itu biasanya numerik. Jadi gimana Pak? Kira-kira gimana nih? Baik ya. Jadi semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Tergantung nanti kita yang dirancangnya mau kayak gimana database-nya. Perkiraan nantinya kayak gimana. Apakah nanti si ID-nya itu perkiraan akan memuat angka dan huruf? Karena yang namanya ID itu kan bebas. Mau kita. Mau di dalamnya ada angka, ada huruf. Kalau misalkan nanti kita tentukan dalam perancangan kira-kira akan memuat angka dan huruf, maka di situ harus varchar. Kalau sekiranya nanti di sana ID-nya akan angka saja, ya boleh, benar seperti Jang Heru. Berarti di sini Pak ada dua dong ID-nya, sini sama di sini, enggak? Ya itu silakan analisis menurut Jang Heru baiknya gimana. Nah, ya itu kan di sinilah masalah ini silakan Anda pecahkan dengan kelompok Anda sendiri. Tapi kalau udah gini juga nggak apa-apa sih. Ini juga kayak gini aja Ru. Udah gini aja Ru. Aman sih, gini juga aman sih. Ya cuma nanti berarti untuk di pertemuan berikutnya kan nanti itu akan ada implementasi, berarti nanti si ID-nya itu yang Jang Heru itu berarti tidak boleh memuat huruf. Kalau kayak gini nggak masalah sih, nggak masalah. Ya Pak. Mantap, luar biasa. Tapi yang penting intinya paham kan intinya. Paham Pak. Siap, paham Bapak. Alhamdulillah. Ini udah ya, nggak ada yang tanggapan lagi? Oke, luar biasa nih Pak Heru. Jang Heru luar biasa nih. Aduh. Itu Pak. Bapak juga kalah nih. Pak. Pemahamannya. Mantap Pak Heru memang. Izin stop sharing ya. Iya, siap. Makasih nih. Makasih Jang Heru nih. Varian, saya mau presentasi. Oh, siap, mantap. Gaskeun Jang Nawawi. Iya.
Soalnya saya beda sama Heru, Pak. Iya, nggak apa-apa. Perbedaan itu indah. Udah kelihatan, Pak. Udah. Pak, ini tadi Edi datanya tengah-tengah, jadi nggak saya masukin namanya, Pak. Jadi kita bertiga ngerjainnya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Tapi tadi udah rembukan, Pak. Ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nggak apa-apa, Kang Reja sama Dina yang tanggung, saya yang jawab, Pak. Jawab lah. Nah, Terus jadi Edi untuk sebagai ambil apa, Edi? Edi sebagai apa? Saya jadi tadi masukan bayangan ya. ingatin aja, Pak. Masukin aja lah, Sebagai masukin pengamat, aja lah, nggak apa-apa, masukin. Iya, Pak, nanti saya ganti, Pak. Nah, jadi teman-teman, kalau yang tadi saya tangkap dari materi yang udah Bapak berikan itu kan, kita disuruh menganalisis tentang atribut guru ya, Pak ya. Nah, di guru ini, setelah saya rembukan dengan teman-teman di kelompok saya, yang masuk kategori tipe data numerik itu hanya berat badan dengan tinggi badan. Karena kalau berat badan dengan tinggi badan itu, dia pasti menggunakan angka, nggak mungkin kalau misalkan ada karakter yang lain, apalagi simbol. Makanya saya pastikan di sini untuk yang numerik. Nah, sedangkan untuk tipe data string itu saya masukkan ID guru, nama guru, alamat, dan tempat lahir. Nah, kenapa? Karena menurut kami yang namanya ID itu bisa perpaduan antara huruf dengan angka, Pak. Jadi nggak harus huruf terus, tapi ya itu tadi kembali ke pemahaman dan tergantung kita yang mau buat datanya kayak gimana, mau angka semua bisa, mau dicampur juga bisa gitu kan. Nah, kalau nama sih mungkin hanya huruf aja ya, Pak ya. Nggak ada angka, walaupun nanti ketika diketik ada angkanya ya mungkin bisa gitu, Pak, tapi ya janganlah gitu kan ya. Alamat sama tempat lahir ya mungkin itu ya tinggal dikasih aja. Karena kenapa string? Karena string itu mungkin karakternya bisa lebih banyak, Pak ya, gitu. Nah, untuk yang ketiga, untuk tipe data date dan time itu masuk tanggal lahir, karena di tanggal lahir itu ada tanggal lahirnya, ada bulannya, ada tahunnya, Pak. Walaupun sebenarnya ini mau dimasukkan ke tipe data yang voucher bisa aja gitu, tapi kalau menurut kami yang paling efektif itu adalah tipe data date and time untuk yang tanggal lahir. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali nih kelompok Ngajang Nawawi. Yang lain kira-kira ada tanggapan nggak atau ada yang nggak terima kira-kira? Gimana? Apakah setuju semua? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, kalau udah setuju, dilanjut aja ke kelompok yang berikutnya ya. Terima kasih ya, Ngajang Nawawi, ini luar biasa sekali. Ya, sama-sama, Pak. Berarti sekarang kelompok saya ya, Pak? Iya, silakan Neng Arini. Oke, sebentar ya, Pak. Saya share screen. Udah ada, Pak? Udah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, anggotanya ada April sama Farah. Sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis tipe data. Nah, jadi kalau hasil yang kelompok kami hampir sama dengan yang sebelumnya kelompok Nawawi, Pak. Jadi untuk yang numerik itu berat badan dan tinggi badan, karena memang berat badan dan tinggi badan pasti angkanya datanya berupa angka tuh. Terus kalau yang string itu ada ID, nama, alamat, sama tempat lahir. Karena ini yang ID itu ya kami menganggapnya bisa jadi kombinasi antara teks dan huruf dan angka gitu. Nah, terus nama guru udah jelas tadi kan nggak ada nama orang yang ada angkanya gitu. Terus alamat, terus tempat lahir, semuanya tipenya itu string. Terus yang terakhir satu-satunya dari semua yang ada di sini yang dalam bentuk tanggal itu hanyalah tanggal lahir. Jadi di sini ada tipe date dan time-nya hanya ada satu, yaitu tanggal lahir. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan dan pertanyaan dipersilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Neng Arin. Yang lain gimana? Ada tanggapan? Atau udah cukup? Luar biasa ya. Bagus, Pak.
Iya, bagus, luar biasa sekali. Tapi saya tidak istilahnya tidak merendahkan ya. Tadi itu pendapat yang Heru juga saya akui itu tidak masalah. Jadi itu balik lagi ke nanti itu rancangannya kita mau kayak gimana. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa Yang Heru salah. Nah, Yang Heru juga bisa benar gitu kan. Cuman nanti balik lagi si rancangannya mau kayak gimana. Itu ya. Jadi intinya mungkin kalian paham ya berarti ya untuk membedakan tipe-tipe data itu kayak gimana. Paham ya? Paham, Pak. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Ya ada Pak. Lanjut. Nggak ada? Oke, karena mengingat waktu juga yang semakin mepet, jadi sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta tolong perwakilan ya. Yang Heru aja lah, Yang Heru perwakilan untuk memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang didapat? Siapa? Luar biasa, Pak. Saya tercerahkan tadi dari presentasi tadi, Pak. Jadi setelah mengikuti serangkaian ini, Pak, mohon maaf, dalam merancang basis data itu berarti kita harus terlebih dahulu memahami tentang tipe datanya dulu, baru kita bisa merancang semuanya gitu ya, Pak ya. Mungkin seperti itu, Pak. Apakah ada tambahan mungkin? Kalau dari saya paling seperti itu, Pak. Jadi sebelum kita merancang basis data itu ya harus tahu tipe datanya dulu kayak tadi, Pak. Ya, betul sekali ya, Heru ya. Jadi dalam merancang basis data tentunya itu selain dari kita harus memahami tentang tabel, atribut dan lain-lain, tapi hal yang paling mendasar kita harus paham dulu tipe data. Jadi jangan sampai nanti di perancangan atau di implementasi sedikit saja kita mengalami kesalahan dalam menentukan tipe data, maka akan fatal ke depannya dalam pembuatan basis data. Oke, jadi nanti yang tadi kalian presentasikan, file PowerPoint tadi, silakan kalian convert ke PDF, dan juga LKPD-nya nanti di-scan juga ya, sama kirimkan, di-convert juga dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke email Bapak ya, dikirimkan ke email Bapak sebagai artefak belajar lah gitu, jadi supaya bukti bahwa kalian ada hasilnya dari kegiatan pembelajaran hari ini, seperti itu. Oke, ini sebelum menutup, terakhir nih, Bapak minta salah seorang perwakilan nih, Yang Nawawi nih, bisa nggak kira-kira menyimpulkan atau merangkum intisari dari materi hari ini apa sih? Yang Nawawi? Ya, Pak. Ya. Jadi rangkuman untuk hari ini tadi sebenarnya udah disinggung sama Kang Heru ya. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita harus menyelesaikan step yang sekarang. Intinya kan gitu ya, Kang Heru. Iya. Nah, terus intinya tipe data itu akan menentukan bentuk data setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, Pak. Seperti itu. Sekali lah. Jadi nyambung ya sama refleksi tadi ya. Jadi ya, intinya Pak. Seperti ini. Bapak harap apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya, dan jangan sampai istilahnya kalau kata orang Sunda mah apa ya, hese ingat gancang poho. Jadi jangan sampai itu susah hafal tapi gampang lupa. Jadi harapan seperti itu ya. Baiklah. Pak, selanjutnya nanti ya gimana? Apa Pak untuk kedepannya, Pak? Oke, kedepannya itu jadi setelah nanti ya, jadi setelah tadi kalian setelah tadi kalian mengelompokkan tipe data, nah nanti kedepannya kita akan menentukan, kan tadi baru dikelompokkan bahwa yang nama itu masuknya huruf, tapi belum ditentukan tipe data huruf yang cocok untuk nama itu apa, kan tadi ada banyak, ada varchar, ada string, ada apa macam-macam. Nah nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan lebih terperinci untuk menentukan tipe data yang spesifik. Kalau hari ini kan masih secara umum, masih tipe data secara umum, baru numerik, baru string, dan baru depth. Nah nanti untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya nanti kita lebih spesifik lagi.
Jadi tipe data numerik apa nih yang paling cocok untuk tanggal lahir? Apakah untuk tinggi badan? Apakah itu integer? Apakah real? Apakah ini integer atau apa? Gitu. Nanti kalian menganalisis itu kira-kira untuk pertemuan itu. Ya, Pak. Tetap luar biasa Jang Heru pertanyaannya. Terakhir nanti kalian di rumah kalau iseng-iseng lah kalau ada waktu silakan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi, anggap aja itu sebagai ulangan harian. Nanti linknya Bapak bagikan ya, linknya lewat Google Form untuk dikerjakan. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini silakan dipimpin doa oleh KM yang Heru, silakan. Siap. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melakukan pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Makasih Pak. Ya, masih ya, hati-hati ya, sehat-sehat ya, jaga kesehatan diri, jaga kesehatan ternak, jaga kesehatan tetangga ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Pak. Assalamualaikum Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.